Hai guys, kembali lagi ke channelnya Novus Home. Hari ini kita agak berbeda ya kontennya dari yang kemarin-kemarin, karena kebetulan temen gue dari Jakarta itu datang ke Batam untuk staycation. Nah, dia juga punya hewan peliharaan ya, anjing juga. Jadi kita sama-sama dog lover dan kita akan membahas sesuatu yang unik ya menurut gue. Jadi kebanyakan itu kan orang-orang ya, kalau zaman dulu anak kecil kan kadang suka ngeledekin ya. Misalnya nama kita punya teman namanya Sisi. Nah, Sisi itu tuh kadang kan dipakai buat nama anjing gitu kan. Dan kadang teman-teman kadang suka ngeledekin, haha Sisi namanya kayak nama anjing misalnya, seperti itu kan. Nah, itu kan menurut pandangan gue sih ya, kayaknya kita kan punya hewan peliharaan, berarti kita sayang dong sama peliharaan kita gitu kan. Sama anjing kita. Jadi kalau kita namanya sama dengan nama anjing, sebenarnya itu bukan hal negatif. Kalau menurut pandangan lu gimana? Ya nggak apa-apa juga sih, kalau ya memang kadang-kadang kan lucu-lucuan aja, jadi lucu ya. Kadang-kadang kalau ada orang namanya sama dengan nama anjing temennya gitu kan, pasti kadang-kadang suka diledek. Tapi sebenarnya nggak masalah juga lah, nggak masalah lah kan. Itu kan kita kan memberi nama kan juga nggak tahu kalau ternyata punya temen namanya dia sama. Ya kan? Bisa aja kalau memangnya sengaja, nah itu kan iseng ya, suka iseng ya, lain cerita gitu loh. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak sengaja lah, tahu-tahu punya teman ke depan namanya sama gitu kan. Ya jadi sebenarnya bukan hal negatif ya, justru kita kalau ambil sisi positifnya kan kita sayang banget sama anjing kita. Berarti kalau seandainya kita sengaja pun ngasih nama seperti nama orang lain di luar sana, kan artinya kita selalu teringat dengan orang tersebut gitu. Kalau menurut gue sih begitu. Jadi gue di rumah punya anjing pitbull satu yang gue keep ya, anaknya pitbull gue. Jadi kemarin anak pitbull gue lahir 10 ekor, kejual 9, sisa 1. Nah, 1 ekor ini gue kasih nama Borland, seperti penyanyi Slipknot ya kalau nggak salah ya, Wes Borland. Jadi itu kan bukan berarti gue mau menghina si penyanyi tersebut, si gitaris ya, bukan penyanyi, sorry. Bukan gue mau menghina si gitaris tersebut gitu, tapi karena anak gue suka banget sama si gitaris tersebut, si Wes Borland, sehingga anak gue tuh ngasih nama anjingnya, itu kan anjing kesayangan anak gue. Jadi dia kasih namanya Borland. Ya sebenarnya kan kasih nama, biasanya sih memang kasih nama anjing tuh biasanya yang cuma 2 kata gitu kan, 2 kosakata gitu kan, yang gampang diingat, gampang dipanggil. Sebenarnya sih itu, dan biasanya memang kasih nama itu nggak yang bener-bener nama orang banget sih. Kalau Borland kan, ya kita kan orang di sini jarang yang kasih nama orang Borland sebenarnya. Kecuali kalau kita kasih nama Budi gitu kan lucu kan. Masa kita kasih nama anjing Budi gitu kan lucu. Ya jarang lah. Udah banyak nama Budi juga di luar sana kan. Iya, jadi agak jarang lah gitu lo kasih nama bener-bener nama orang ya. Kayak kalian semua tuh ya pasti kan udah tahu nama-nama anjingku kan, ada Magic, Mani, Dodol, Banana, Dogo, nama-nama makanan sama nama-nama yang unik-unik lah, pasti yang beda-beda. Nah, si Koko hari ini dia juga pelihara anjing ya. Anjing apa ya, Kok? Maltese, kecil-kecil. Maltese ya? Ya, Maltese. Kalau Koko ini sukanya yang kecil-kecil, yang imut-imut, punya Maltese katanya dari Aussie pengirimannya ya? Iya. Cita-cita dong Kok gimana? Jadi dulu itu kalau di Aussie ya, kalau beli anjing tuh dulu dulu beli anjing tuh yang pertama ya, itu belinya tuh kayak di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan di Chinatown di sana. Terus ada nenek-nenek, nah dia itu suka buka aja di pinggiran jalan dan suka bawa anjing kecil jualan bayi. Jadi masih kecil-kecil, masih kecil, papi gitu. Akhirnya kan ya biasa lah, orang lewat-lewat lama-lama kan gemes tuh. Akhirnya udahlah belilah gitu loh. Nah kalau kayak gini belinya berarti nggak resmi ya, nggak terdaftar berarti. Karena di pinggiran. Iya, benar. Kecuali kalau di sana belinya di pet shop. Di sana ada pet shop juga harusnya ya? Kalau pet shop di sana udah pasti otomatis ada chipnya, ada suratnya, terus udah divaksin gitu loh. Tapi kalau di pinggiran itu pasti udah nggak ada apa-apa. Oh, berarti waktu itu belinya di pinggiran gitu ya? Iya, yang pertama dulu di pinggiran, tapi yang kedua beli pet shop. Itu di mana? Di Aussie juga? Di Aussie. 3 ya juga di pet shop juga. 3 maunya? 3. Oh dia, aku pun baru tahu kalau ternyata si Kohari itu punya anjingnya 3 guys. Jadi memang benar-benar pas banget kita ngobrol-ngobrol kemarin kan. Ini teman kuliahku dulu, jadi ngobrol-ngobrol ternyata dia juga pelihara anjing juga banyak juga gitu kan. Banyak. Nah salah satu nama anjingnya juga Sisi gitu. Jadi itu kan seperti nama temanku yang namanya Sisi.
Terus kadang-kadang kan inget-inget kalau zaman dulu kan waktu kecil diledek-ledekin ada yang namanya minum sama anjing dan lain-lain gitu. Nah itu bedanya kok. Misalnya kalau kayak beli di pinggiran gitu, harganya berarti jauh lebih murah dong daripada di pet shop ya? Lebih murah. Nah itu semula-mulanya berapa tuh kalau di auksi? Kalau nggak salah dulu itu beli ya $200. $200 ya, mungkin 2 juta lah ya. Tapi kalau di pet shop bisa 300 bahkan 350 gitu loh kalau di pet shop. Karena kan udah resmi dan udah ada chip segala macem lah. Tapi beda dikit doang berarti ya? Beda dikit. Bisa nawar juga sih kalau di pinggiran mah, bisa nawar. Cuma pasti lu nggak nawar. Pasti lu nggak nawar. Ya gitulah, nawar dikit pasti udah itu. Jadi kalau hari ini kan dia high schoolnya di Aussie, jadi dia pelihara anjing tuh dulu buat nemenin pasti di sana ya. Iya kan di apartemen kan, kalau di apartemen pasti nggak bisa lah kayak yang gede-gede, pasti kecil aja. Tapi boleh di sana apartemen ya? Nggak boleh sebenarnya. Jadi lu diam-diam belinya? Iya nggak boleh, tapi karena diam-diam terus juga nggak berisik, ya nggak apa-apa. Ya malah nggak berisik ya. Sebelah juga ya udahlah, mereka juga cuek-cuek aja lah, nggak apa-apa. Cincai gitu loh. Pernah sih dikomplain dulu. Pernah dikomplain karena dulu pernah ngedidik anjing, dikasihnya ditaruhnya di balkon doang, nggak boleh masuk rumah. Waktu lagi pendidikan ceritanya. Pasti toilet training nih pasti nih. Enggak, biar obedient gitu loh, karena ini orang anjing nggak nurut. Jadi kita panggil coach, dibilang ini anjing dilatih, hanya boleh di luar. Nah kalau masuk rumah itu kalau kita kasih dia masuk gitu loh. Nah waktu dia di luar, waktu kita keluar rumah itu dia gonggong terus nyata di luar. Nangis pasti kan dia. Nangis. Akhirnya ya udah. Nah setelah training mungkin 2 minggu lah ada surat bilang anjing lu tuh berisik kalau ditinggal gitu. Oh ya udah, habis itu masuk lagi ke dalam. Tapi sejak di training itu ya beda loh. Langsung berubah. Nurut total beda. Ya pastilah, biasa kan memang anjing itu sebenarnya ya, kita kan anjing itu otaknya tuh bener-bener jauh lebih pintar loh itu loh. Jadi gue punya pitbull di rumah juga itu 2 ya. Di sini kalian pasti tahu lah, udah sering lihat video dogoli pitbull gue di rumah tuh nurut banget. Biasanya anjing pitbull, anjing ras besar sangar, kalau dia lagi makan daging dia pasti nggak akan mau diganggu punya, tau kan? Nggak bakal mau diganggu, kita tangannya masuk ke makanannya aja pasti udah begitu. Nah anjing gue itu, si dogo itu ya, dia kalau kita lagi makan, gue ambil makanannya, dia nggak marah sama sekali. Iya, berarti dia udah obedience-nya bener-bener tingkat dewa banget dogo itu. Dan itu memang ada di videonya juga. Kan berapa kali gue dari dia umur 2 bulan, 3 bulan gue memang training, dan itu gue training sendiri. Nggak pakai jasa training yang trainer gitu enggak. Jadi gue training sendiri karena kebetulan waktu gue beli dogo lift itu kan pas covid. Jadi gue nggak ngapa-ngapain di rumah, terus keluarga training anjing pitbull gue. Dan ketika anjing pitbull gue lagi makan dagingnya nih, gue kasih makan daging, gue suruh dia buka, dia lepehin. Itu sih sebenarnya lebih ngelatih kalau seandainya amit-amit ya si dogo, dia pitbull gue kayak nyerang orang atau nyerang anjing lain kan, waktu gue suruh ada perintah buka kan dia langsung otomatis buka kan. Karena pitbull itu ngunci kalau lagi gigit orang atau sesuatu tuh dia nggak bakal bisa buka, harus ada congkeran gitu. Seperti itu. Jadi lu juga nge-training lo berarti ya? Training dulu, kami kayak gitulah. Waktu dulu kan, kalau kita lagi makan ya kita mau deketin langsung krrrr gitu kan. Tapi akhirnya di training, udah akhirnya biarin, kan anjingnya kecil ya. Jadi waktu awal-awal biarin suruh gigit. Akhirnya dia gigit, tapi kan dia ternyata nggak takut. Akhirnya dia ngalah, dia gitu. Jadi dia biarin kasih tangan, gigit. Tapi dia gigit, tapi habis itu dia sadar, ternyata nggak apa-apa dia. Akhirnya dia ngalah, udah habis itu ngalah dia. Oh jadi lu trainingnya lebih ke ini ya, apa yang anjing lu mau lu kasih, ternyata yang lu kasih itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan buat si anjing itu gitu ya. Berarti lebih ke teknik itu ya? Ya basically lebih ngajarin dia kalau gimana ya, kayak gimana waktu itu tuh coachnya bilang gitu loh, jadi apa yang dia lakukan itu karena kita yang suruh dia gitu loh. Dia boleh masuk sini karena kita yang kasih dia masuk. Atas perintah kita gitu ya. Dia mau naik ke sofa itu karena kita yang ngasih dia naik sofa, bukannya dia langsung lompat gitu loh. Kalau kita mau dia naik sofa, kita sofa baru dia naik gitu loh. Oh berarti lu kasih ke dia ini berarti emang atas dasar lu yang mau kasih gitu ya? Iya gitu, ngajarinnya gitu dulu coachnya. Memang ya kesian sih awal-awal, tapi habis itu udah berubah, dia langsung berubah total. Kalau ini pendekatannya lebih ke smooth ya, maksudnya
lu masih bisa yang ya udah lu gua kasih tapi atas perintah lu gitu kan. Kalau gua dulu ngajarinnya kasar sama anjing gua. Oh gitu. Jadi kalau anjing gua tuh kalau gua disuruh dia stay, dia nggak mau stay, gua pok mulutnya gitu. Oh gitu. Terus sering pok ya. Pakai kekerasan dikit lah. Iya, remain gitu kan supaya dia ingat. Jadi kalau setiap kali gua bilang no, semua anjing gua udah gak bakal berani ngapa-ngapain gitu. Ya itu sebenarnya pro kontra sih. Ada yang bilang ya sama aja, kita kalau ngedidik anak juga kan ada yang bilang nggak boleh kasar, nanti anaknya semakin keras kepala dan lain-lain. Terus ada yang bilang harus dikasarin, harus dikerasin supaya anaknya tuh tahu disiplin dan lain-lain. Nah kalau lu sendiri sama anak juga sama? Kalau sama anak sih lebih ke tegas aja ya, nggak galak, maksudnya kayak tegas gitu loh. Kalau ngomong udah ya, gitu aja paling. Asal dia tahu kalau stop. Ya sebenarnya sih itu kuncinya. Nggak mukul, nggak apa, tapi asal tegas aja. Kalau dia tahu gitu kan ngomongnya tegas gitu, pasti dia tahu. Oke, stop. Ini bapaknya lagi marah gitu. Iya, gitu. Tapi menurut lu nih ya, kita pelihara anjing, ngedidik anjing, itu sama nggak kayak kita ngedidik anak? Iya mirip sih ya. Sama kan? Mirip. Cuman ya agak beda aja, beda dikit. Beda sedikit. Bedanya kan kalau ya orang pasti kan dia punya perasaan lah ya. Bisa ngambek, ini kan bisa gitu kan kalau orang kan. Kalau anjing kan lebih jarang ngambek gitu kan. Jangan salah, anjing justru bisa ngambek juga loh. Bisa ya, kalau gue anjing gue kayaknya gak pernah ngambek gitu. Iya, jadi mungkin beda-beda tipe karakter si anjing ya. Jadi kalau si Dogo itu ya, Pitbull gue itu kan dia kayaknya lebih ekspresif loh orangnya loh. Dia kalau dimarahin sama gua, sama suami gua, dia mukanya tuh kelihatan banget sedihnya. Kayak mukanya langsung turun, matanya langsung turun gitu kan. Terus kalau gua lagi marahinnya bercanda kayak cuman iseng-iseng ngeledek-ledek dia doang, dia tahu dan dia nggak kelihatan kayak sedih mukanya. Dan dia juga pernah waktu gua lagi jadi gua kan mau training dia biasa pakai ceker ayam untuk training daging ayam gitulah. Nah tiba-tiba gue lagi siapin daging ayam di baskom, anjing pitbull gue Dogo makan udah makan ceker duluan sebelum gue training. Gue marah kan sama dia, pokoknya gue parah lah marahnya sama dia lah. Terus tiba-tiba ya selama setahun itu dia bener gak makan ceker lagi loh. Setahun lebih loh. Iya kayaknya entah takut apa ngambek, gue juga nggak tahu sih, tapi takut sih kayaknya. Setahun itu dia nggak makan ceker sampai akhirnya gue coba lagi, it's okay makan aja, makan nggak mau dia. Setahun deh, gue rasa sih anjing juga punya lah perasaan juga, dia juga mungkin bisa ngambek, cuma kadang karena kita nggak bisa ngeliat ekspresi anjing yang gimana gitu kan, nggak bisa ngomong, jadi kita mungkin kadang-kadang beranggapan oh dia nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi kalau gue sih yakin anjing juga bisa kayak gitu sih. Iya bisa juga. Nah terus waktu lu pindah ke Jakarta, lu bawa semua terbang itu masuk pesawat, naik pesawat. Ongkirnya pasti lebih mahal daripada lu beli ya. Iya iyalah. Tapi kan kesian dia tinggal di sana. Iya, benar. Dibawa ke sini. Terus sampai sekarang masih ada? Hah? Udah nggak ada. Oh, udah meninggal? Udah. Oh. Udah nggak ada. Sorry. Nah, kayak gitu sih. Jadi cerita tentang nama anjing ya, kalau gua tarik kesimpulannya sih itu sebenarnya hal positif ya. Kadang-kadang kita tuh ingat sama sesuatu hal, ingat sama teman yang kita sayang, sahabat, jadi kita kasih nama anjing seperti nama sahabat kita atau seperti artis yang kita suka dan lain-lain sih. Ya itu kalau menurut gue pribadi sih itu hal positif gitu kan. Terus kita juga berbagi pengalaman sama Kohari mengenai beli anjing di sana. Ternyata gue kira di luar negeri itu semua legal beli gitu. Ternyata ada juga emperan-emperan gitu ya. Ada juga kucing gitu. Tapi jarang sih. Itu memang kebetulan aja ada si nenek gitu. Kayaknya jodoh juga sih sama lu ya sebelum beli. Oke lah, sekian aja sih konten yang aku buat. Nanti mungkin aku akan konten sama Kohari mengenai bela diri, karena Koko ini tuh jago banget di bidang bela diri dan dia juga punya tempat latihan bela diri. Pokoknya untuk lebih lengkapnya kalian harus terus lihat channel YouTube aku Nufus Hung. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku Nufus Hung. Jangan lupa juga di like, comment, and share. Yang mau tahu kehidupan Koko hari ini, nanti aku kasih Instagramnya Koko hari ya di sini ya. Thank you guys, thank you Koko, bye.